Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Anton, usianya baru 30 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya sering terlihat lelah. Namun sorot matanya menyimpan keteguhan hati yang luar biasa. Sehari-hari Anton bekerja sebagai buruh angkut di pasar tradisional. Setiap pagi buta ia sudah bangun, mengangkat sayur, beras, hingga karung-karung berat yang kadang melebihi kekuatan tubuhnya. Upahnya kecil, cukup hanya untuk makan seadanya bersama istri tercinta. Namun sayang, di balik peluh yang ia korbankan, Anton justru dianggap rendah. Banyak orang di pasar yang memandangnya sebelah mata. Mereka sering berkata, "Buruh pasar, sampai kapan hidupmu begini, Ton?" Setiap kata itu bagai pisau menusuk dadanya. Tapi Anton hanya diam. Ia percaya bahwa rezeki yang halal, meski sedikit, tetap lebih mulia daripada harta berlimpah dari jalan yang salah. Anton menikah dengan seorang wanita bernama Sari. Awalnya Sari menerima apa adanya, tapi semakin hari ia mulai gelisah. Melihat tetangganya punya suami dengan pekerjaan lebih baik, rumah lebih besar, dan pakaian lebih layak, Sari mulai merasa malu menjadi istri seorang buruh pasar. Ketika Anton pulang dengan pakaian basah keringat, bau amis ikan menempel di bajunya, Sari kerap mengernyitkan dahi. "Kamu ini suami atau pemulung, Ton? Malu aku tiap hari cium bau pasar," katanya dengan nada sinis. Anton hanya menunduk. Ia tak pernah membalas kata-kata kasar itu. Ia tahu, hatinya rapuh, tapi tanggung jawab sebagai suami membuatnya bertahan. Baginya, bekerja keras demi keluarga adalah ibadah. Yang lebih menyakitkan lagi, mertua Anton pun ikut menambah beban. Mereka sering mencibir di depan anak dan menantunya sendiri. "Sari, kau pantas dapat suami lebih baik, bukan buruh pasar. Lihatlah hidupmu. Tidak ada perubahan sedikit pun." Anton mendengar itu dari ruang tamu. Dadanya sesak, matanya panas menahan tangis. Tapi ia tetap memilih diam. Dalam hatinya ia hanya berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Meskipun hinaan ini tak pernah berhenti, aku akan terus bekerja demi keluarga kecilku." Hari-hari Anton dipenuhi keringat, caci maki, dan hinaan. Namun ia tetap bertahan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjadi buruh pasar. Hari-hari Anton di pasar semakin berat. Kadang ia harus mengangkat beban 2 kali lipat dari tubuhnya, hanya untuk mendapat tambahan upah. Dengan uang itu, ia membeli beras, sedikit lauk, dan kebutuhan sederhana untuk rumah tangganya. Namun saat ia pulang membawa hasil jerih payahnya, wajah istrinya Sari tidak lagi menunjukkan senyum seperti dulu. Tatapan mata Sari penuh kecewa. "Ton, sampai kapan kita begini? Kau pikir aku mau terus hidup miskin? Tiap hari hanya makan tempe, sayur, kadang malah hanya garam sama nasi," bentaknya suatu malam. Anton menunduk. Tangannya yang kasar bekas mengangkat karung mencoba menggenggam tangan istrinya. "Sari, sabar ya, aku kerja sekuat tenaga. Aku tahu belum bisa kasih lebih. Tapi aku yakin suatu saat rezeki kita akan berubah." Namun bukannya luluh, Sari malah menarik tangannya kasar. "Kau ini terlalu banyak mimpi. Mana buktinya? Suami orang lain bisa bawa pulang motor, emas, perabot rumah baru. Kau bawa keringat dan bau amis pasar setiap hari." Kata-kata itu membuat hati Anton hancur berkeping-keping. Baginya, Sari adalah belahan jiwa, orang yang seharusnya paling mengerti perjuangannya. Tapi kenyataannya, justru dari mulut istrinya sendiri keluar kata-kata yang menusuk, lebih tajam daripada pisau. Bukan hanya di rumah, kadang di hadapan tetangga pun. Sari tanpa malu menunjukkan rasa malunya memiliki suami seorang buruh pasar. "Ah, suamiku itu cuma buruh. Jangan bandingkan dengan suami kalian yang pegawai kantoran," katanya pada seorang tetangga sambil tersenyum sinis. Anton yang mendengar dari balik pintu hanya bisa meneteskan air mata. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, tapi ia memilih diam. Baginya, marah hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu, Anton berbaring di lantai rumah kayu yang dingin. Tubuhnya lelah, hatinya perih, tapi pikirannya terus berdoa. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jika memang rezekiku kecil, berikanlah aku hati yang besar. Jangan biarkan aku membenci istriku, meski hatinya mulai membenciku." Namun takdir perlahan menunjukkan bahwa kebencian Sari bukan sekadar amarah sementara. Itu adalah awal dari retaknya rumah tangga mereka. Pagi itu, Anton baru saja pulang dari pasar. Bajunya basah oleh keringat, pundaknya terasa nyeri setelah semalaman mengangkat karung beras. Dengan langkah pelan, ia masuk rumah membawa sekantong plastik berisi sayur murah dan ikan asin. Namun di ruang tamu,
Anton mendapati mertuanya duduk sambil menyeruput kopi. Begitu melihat Anton masuk, mertua langsung menatapnya dengan sinis. "Ton, apa kau tidak malu? Setiap hari pulang bau pasar. Anak kami ini, Sari, cantik, pintar, masa nasibnya hanya jadi istri buruh angkut?" Anton tersenyum kecut, berusaha sopan. "Maaf, Pak, beginilah pekerjaan saya. Saya akan terus berusaha, semoga rezeki kita nanti bertambah." Tapi ucapan itu hanya membuat mertuanya semakin kesal. "Berusaha, berusaha. Dari dulu mulutmu itu hanya janji. Lihat rumah ini, tetap reyot. Lihat anakku, hidupnya susah. Kalau bukan karena kau, Sari bisa hidup bahagia dengan lelaki mapan." Hati Anton terasa diremas. Kata-kata itu menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sari, yang mendengar percakapan itu, hanya diam. Bukannya membelah, ia justru ikut menimpali. "Betul, Ayah, aku capek hidup miskin. Mungkin memang salah pilih suami." Seakan petir menyambar, dada Anton bergetar hebat. Baginya, dunia seolah runtuh. Istri yang ia cintai, kini benar-benar tidak lagi berdiri di sisinya. Mertuanya berdiri, menunjuk Anton dengan jari telunjuk. "Kau dengar itu? Kalau kau lelaki sejati, jangan biarkan anakku menderita. Tapi nyatanya, kau hanya jadi beban. Aku menyesal dulu mengizinkanmu menikah dengannya." Anton tak kuasa lagi. Ia keluar rumah, berjalan pelan, menahan tangis yang akhirnya pecah di jalanan sepi. Malam itu ia duduk di bawah lampu jalan, memeluk lututnya, bergumam lirih. "Ya Allah, apa aku benar-benar hanya seorang yang tak berguna? Mengapa mereka hanya melihat pekerjaanku, bukan hatiku? Mengapa mereka hanya menghitung uangku, bukan peluh dan air mataku?" Sejak hari itu, hubungan Anton dengan mertua dan istrinya makin dingin. Tak ada lagi kehangatan keluarga. Yang tersisa hanyalah hinaan, penolakan, dan luka batin yang semakin dalam. Hari itu pasar sedang ramai. Pedagang berteriak menjajakan dagangannya. Anak-anak kecil berlarian, dan para pembeli saling tawar-menawar. Di tengah keramaian itu, Anton bekerja tanpa lelah. Memanggul karung beras besar di pundaknya. Keringat menetes, wajahnya pucat. Namun ia tetap tersenyum pada orang-orang yang memintanya mengangkat barang. Tiba-tiba, suara lantang terdengar. Itu suara mertuanya yang kebetulan lewat bersama beberapa tetangga. "Itu dia menantuku. Lihat, cuma jadi kuli angkut di pasar," katanya laki-laki, tapi kerjanya hanya kuli hinaan. Orang-orang menoleh. Beberapa tertawa kecil. Ada yang berbisik sambil menunjuk Anton. Wajah Anton langsung merah padam. Namun ia tak bisa membantah. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk mengangkat karung lain. Yang lebih menyakitkan lagi, Sari ikut hadir di sana. Bukannya membelah suaminya, ia malah tersenyum sinis. "Aku sudah bilang, Ayah, hidup dengannya hanya bikin malu. Mana ada suami orang lain kerja seinanya ini?" Kata-kata itu membuat dada Anton sesak. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Semua orang yang mendengar hinaan itu kini memandangnya penuh kasihan. Seolah-olah Anton hanyalah sampah yang tidak berharga. Seorang pedagang tua yang mengenal Anton mencoba menenangkan. "Ton, sabar ya, jangan dengarkan mereka. Kau pekerja keras, itu yang penting." Anton hanya mengangguk, tersenyum getir. Dalam hatinya ia berkata, "Sabar, sabar. Sampai kapan aku harus sabar? Mengapa orang yang paling kucintai justru yang paling tega menghinaku di depan orang banyak?" Malam itu, Anton pulang dengan hati remuk. Di rumah, ia mencoba berbicara dengan Sari. "Sari, mengapa kau tega berkata begitu di depan orang banyak? Apa kau tak ingat dulu kau menikahiku karena cintamu, bukan hartaku?" Namun Sari menjawab dengan dingin, "Cinta tidak bisa dimakan. Ton, aku butuh hidup layak, bukan hidup miskin dan penuh malu." Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris hati Anton hingga berdarah-darah. Ia hanya bisa terdiam, menatap langit-langit rumah reyotnya, sembari bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku memang tak pantas dicintai, atau memang dunia hanya memandangku dari pekerjaanku, bukan dari hatiku? Hari-hari Anton semakin terasa berat. Bukan hanya tubuhnya yang lelah bekerja di pasar, tetapi hatinya pun hancur perlahan karena sikap istri dan mertuanya. Hinaan demi hinaan sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun Anton tetap bertahan, berharap suatu saat keluarganya akan mengerti arti perjuangannya. Namun harapan itu akhirnya sirna. Suatu malam,
Sari duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. Anton baru saja pulang membawa seikat sayur layu dan ikan asin. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Sari, ini untuk makan besok. Memang sederhana, tapi aku janji akan berusaha lebih keras lagi." Sari hanya melirik, lalu meletakkan selembar kertas di meja. "Ton, tanda tanganlah. Aku ingin bercerai." Anton tertegun, wajahnya pucat seketika. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa maksudmu, Sari? Kau bercanda, kan?" Sari menatapnya dingin. "Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Hidupku penuh malu, penuh susah. Aku tidak mau masa depanku hancur hanya karena suami buruh pasar sepertimu." Mertua Anton menimpali dengan kasar. "Sudah, Ton, jangan kau tahan lagi. Kau hanya beban bagi anakku. Pergi dari rumah ini. Kau tidak pantas menjadi bagian keluarga kami." Anton berusaha menahan tangisnya. Ia meraih tangan istrinya, berlutut di hadapannya. "Sari, jangan lakukan ini. Aku mungkin miskin, tapi cintaku padamu tulus. Aku akan terus berusaha. Tolong, jangan tinggalkan aku." Namun Sari menarik tangannya dengan kasar. "Cinta tidak membuat perut kenyang, Ton. Aku sudah muak hidup begini." Dengan hati yang hancur, Anton menandatangani kertas itu. Air matanya jatuh, menetes membasahi lembaran putih yang kini menjadi saksi berakhirnya rumah tangga mereka. Tak cukup sampai di situ, mertuanya mengusir Anton malam itu juga. "Bawa tubuhmu yang bau pasar itu pergi. Jangan pernah kembali ke sini lagi." Dengan langkah gontai, Anton keluar dari rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang. Ia hanya membawa pakaian lusuh di tas, kecil dan secuil harga, diri yang sudah berkeping-keping. Di jalanan gelap, ia berjalan tanpa arah. Bulan malam menjadi saksi betapa seorang lelaki yang tulus kini ditinggalkan dalam kesepian. Anton berbisik lirih, "Ya Allah, mungkin aku gagal sebagai suami, tapi jangan biarkan aku gagal sebagai manusia. Aku akan tetap berdiri, meski semua orang menjatuhkanku." Malam itu, Anton resmi kehilangan segalanya: istri, rumah, dan keluarga. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan doa yang tak pernah putus. Setelah diusir dari rumah mertuanya, Anton berjalan tanpa arah. Malam itu dingin, angin menusuk tulang. Ia hanya membawa tas kecil berisi 2 potong baju lusuh. Tak ada tempat untuk pulang, tak ada istri yang menunggunya, tak ada lagi keluarga yang peduli. Beberapa hari kemudian, Anton benar-benar menjalani hidup sebagai gelandangan. Ia tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Untuk makan, ia hanya membeli nasi kucing Rp1.000, atau bahkan menahan lapar bila uang tak cukup. Setiap kali ia melihat pasangan suami istri lewat sambil tertawa bahagia, hatinya remuk. Ia teringat Sari, wanita yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Kini, yang tersisa hanya luka dan air mata. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Anton yang sedang tidur di bawah atap toko terpaksa bangun, karena air hujan merembes ke seluruh tubuhnya. Dengan pakaian basah kuyup, ia menggigil kedinginan. "Ya Allah, sampai kapan aku harus begini? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya Engkau yang tahu penderitaanku." Keesokan harinya, di pasar tempat ia dulu bekerja, beberapa orang buruh masih mengenalinya. "Ton, kenapa sekarang kau tidur di jalan? Bukannya kau punya rumah?" tanya salah satu dari mereka. Anton hanya tersenyum getir. "Rumah sudah bukan tempatku lagi, kawan. Aku diusir. Sekarang aku hanya punya jalanan." Sebagian orang merasa kasihan, tapi ada juga yang menertawakan. "Lihat tuh, Anton yang dulu sok sabar sekarang jadi gelandangan. Pantas saja ditinggal istri." Setiap kata itu menusuk seperti belati. Namun Anton tetap diam. Ia tahu, membalas hinaan hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Hari-hari itu adalah masa terkelam dalam hidup Anton. Tak ada yang peduli, tak ada yang menolong. Bahkan orang yang pernah ia cintai justru menutup mata. Tetapi di dalam hatinya, Anton terus berbisik, "Aku tidak akan selamanya di jalanan. Aku harus bangkit. Meski semua orang menghinaku, aku percaya Allah masih punya rencana untukku." Di tengah keterpurukan itu, takdir mulai menggerakkan langkah. Anton menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Suatu pagi, setelah semalam tidur di emperan toko dengan tubuh kedinginan, Anton kembali ke pasar. Meski tak lagi punya rumah, ia tetap berusaha mencari pekerjaan harian. Ia menghampiri para pedagang, menawarkan tenaga untuk mengangkat barang. Di saat itulah, takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki parubaya bernama Pak Harman, seorang pengusaha grosir beras terbesar di pasar itu.
Pak Harman memperhatikan Anton yang dengan tubuh kurus, wajah lelah, namun tetap bekerja lebih giat dibanding buruh lainnya. Saat buruh lain sering mengeluh, Anton justru tak pernah bersuara. Ia hanya mengangkat, menata, lalu tersenyum walau peluh membanjiri wajahnya. "Kau ini siapa namamu?" tanya Pak Harman suatu hari, setelah melihat Anton bekerja tanpa henti. "Saya Anton, Pak, cuma buruh harian di sini," jawabnya dengan sopan. Pak Harman mengangguk, lalu berkata, "Aku sudah lama memperhatikanmu. Kau berbeda dengan buruh lain. Kau jujur, tekun, dan tidak banyak bicara. Mulai besok, ikut aku. Aku butuh orang yang bisa dipercaya." Anton tertegun, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Maksud Bapak, saya akan bekerja langsung di toko Bapak." Pak Harman tersenyum. "Ya, aku ingin kau jadi tangan kananku. Gajimu akan lebih besar, dan kalau kau mampu, aku akan ajari kau mengelola usaha." Air mata Anton hampir jatuh. Bertahun-tahun ia dihina, diremehkan, bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Kini, untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihat nilai dirinya, bukan sekadar pekerjaannya. Malam itu Anton sujud syukur di emperan tempat biasanya ia tidur. Untuk pertama kali, ia merasa ada secercah cahaya dalam gelapnya hidup. "Ya Allah, inikah jawaban dari doa-doaku selama ini? Jika benar, aku berjanji akan bekerja sebaik mungkin, dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Hari-hari berikutnya, Anton benar-benar bekerja dengan sepenuh hati. Ia belajar cara berjualan, cara mengelola stok, hingga cara berbicara dengan pelanggan. Pak Harman semakin yakin bahwa dirinya tidak salah memilih Anton. Sedikit demi sedikit, kehidupan Anton mulai berubah. Dari seorang buruh jalanan yang hina, kini ia mulai mendapat posisi yang dihargai. Dan ini baru permulaan. Waktu berjalan cepat. 1 tahun telah berlalu sejak Anton pertama kali bekerja di bawah bimbingan Pak Harman. Dari seorang buruh angkut yang hina, kini Anton telah menjadi tangan kanan kepercayaan pengusaha grosir terbesar di pasar itu. Kerja keras dan kejujurannya membuat Pak Harman benar-benar terkesan. Ia bukan hanya diajari cara berdagang, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengelola cabang toko grosir yang baru dibuka. Anton, yang dulu tidur di emperan toko, kini bisa menyewa rumah sederhana. Pakaian lusuhnya berganti menjadi kemeja bersih. Wajahnya yang dulu penuh lelah kini tampak lebih berwibawa. Para pedagang di pasar yang dulu menertawakannya, kini justru menaruh hormat. Suatu hari, Pak Harman memanggil Anton ke kantornya. "Anton, selama setahun ini kau telah membuktikan dirimu. Aku sudah tua, dan aku butuh penerus. Mulai hari ini, aku serahkan sebagian usahaku padamu. Anggap ini milikmu sendiri." Anton terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, bagaimana mungkin saya, seorang yang dulu hanya buruh pasar, kini diberi kepercayaan sebesar ini?" Pak Harman tersenyum bijak. "Justru karena kau tahu arti penderitaan, kau akan lebih menghargai kesuksesan. Ingat, jangan pernah lupakan masa lalumu." Kabar kesuksesan Anton menyebar cepat. Orang-orang pasar yang dulu menghinanya, kini datang menghampiri dengan wajah manis. "Ton, sekarang kau sudah jadi orang besar ya. Maafkan kami kalau dulu suka mengejekmu," kata mereka satu persatu. Anton hanya tersenyum. Meski hatinya masih mengingat jelas setiap hinaan yang pernah ia terima. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Sari dan mertuanya mendengar berita itu. Mereka tercengang, tak percaya bahwa lelaki yang dulu mereka usir, kini menjadi pengusaha sukses. Sari menangis penuh penyesalan, sementara mertuanya hanya bisa mengelus dada. Mereka tidak pernah menyangka, orang yang mereka anggap hina justru ditinggikan oleh takdir. Anton kini berdiri gagah di pasar, bukan lagi sebagai buruh angkut, melainkan sebagai pemilik usaha yang disegani. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap Anton yang sama lelaki sederhana, yang dulu rela menahan lapar demi orang yang ia cintai. Kesuksesan itu bukan sekadar harta, melainkan pembuktian bahwa hinaan dan penderitaan tidak bisa menghentikan orang yang mau berjuang. Kesuksesan Anton kini bukan sekadar omongan. Ia bukan lagi buruh pasar yang hina, melainkan pengusaha besar yang memiliki beberapa gudang beras dan puluhan karyawan. Namanya harum di kalangan pedagang, bahkan disegani oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Namun di balik semua itu, Anton tetaplah lelaki sederhana. Ia masih sering turun tangan membantu buruh angkut, masih senang makan bersama mereka di warung kecil, dan tidak pernah lupa bagaimana pahitnya hidup di jalanan. Suatu sore, ketika Anton sedang memeriksa gudangnya, datanglah 2 orang yang sangat ia kenal. Sari, mantan istrinya, bersama kedua orang tuanya. Wajah mereka lusuh, tidak lagi sombong seperti dulu. Air mata membasahi pipi.
Sari ketika ia melihat Anton yang kini berdiri gagah dengan pakaian rapi. "Anton," suara Sari lirih, bergetar menahan tangis. "Maafkan aku telah salah. Aku meninggalkanmu di saat kau berjuang. Aku menyesal, Ton, aku ingin kembali. Tolong beri aku kesempatan." Anton terdiam, hatinya bergetar. Namun ingatan tentang semua hinaan dan luka masa lalu kembali menusuk. Bagaimana istrinya dulu memanggilnya aib keluarga. Bagaimana ia diusir malam-malam tanpa belas kasihan. Semua itu masih jelas di benaknya. Mertua Anton ikut berbicara, suaranya penuh penyesalan. "Ton, maafkan kami. Kami buta mata oleh dunia. Kami hanya melihatmu sebagai buruh hina. Padahal hatimu lebih mulia daripada siapapun. Kami rela berlutut jika itu bisa menebus kesalahan kami." Anton menarik napas panjang, menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, tapi maaf, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Luka yang kalian tinggalkan terlalu dalam. Aku sudah belajar hidup sendiri, dan aku baik-baik saja." Sari menangis terseduh-seduh, jatuh berlutut di lantai gudang. "Anton, jangan katakan begitu. Aku menyesal seumur hidupku. Aku meninggalkan lelaki yang paling tulus mencintaiku." Anton hanya bisa menatap dengan senyum pahit. "Sari, dulu kau bilang cinta tidak bisa mengenyangkan perut. Mungkin benar, tapi kini aku tahu, cinta sejati tidak pernah menuntut kemewahan. Aku mendoakanmu bahagia, meski bukan denganku lagi." Tangisan Sari dan mertuanya pecah, sementara Anton melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan penyesalan yang akan mereka bawa sampai akhir hayat. Takdir memang aneh. Orang yang dulu dihina, kini ditinggikan. Sementara mereka yang dulu meninggikan diri, kini terpuruk dalam rasa bersalah yang tak pernah bisa terhapus. Anton telah membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan kejujuran mampu mengubah hinaan menjadi kehormatan. Dan bagi Sari serta keluarganya, penyesalan itu benar-benar menjadi penyesalan seumur hidup.